Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meyakini suku bunga acuan Amerika Serikat akan turun lebih cepat dari ekspektasi pasar. Seperti diketahui Gubernur The Fed yang memberikan sinyal optimisme akan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini membuat pasar berekspektasi FFR akan diturunkan pada September nanti. Sri Mulyani menambahkan saat ini inflasi Amerika Serikat berada di tren atau arah yang sesuai dengan target di mana inflasi tahunan Amerika Serikat bulan Juli kemarin dibukukan mulai mendingin di level 2,13%. Sri Mulyani percaya data ini dapat menjadi indikator positif yang dapat merubah arah kebijakan moneter Amerika Serikat higher for longer. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyebutkan indikator ekonomi utama lainnya mulai dari menunjukkan arah penurunan suku bunga seiring dengan data terbaru tingkat pengangguran Amerika Serikat yang meningkat. Diperkirakan dalam hal ini akan mendorong penurunan dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau sering dikenal dengan Fed Fund Rate yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi sebelumnya adalah penurunan Fed Fund Rate baru akan terjadi pada akhir tahun 2024. Nah, saat ini market global dan terutama di Amerika Serikat melihat inflasi yang mulai softening, melemah, dan juga dari sisi pengangguran yang juga mengalami kenaikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK kuartal 2 2024, telah bersama kami reporter BTV Rama Sukarta dan juru kamera Ade Suherman. Selamat siang Rama, bagaimana laporan Anda terkait hasil dari rapat KSSK yang dilakukan semalam? Katanya ada sistem keuangan Indonesia yang saat ini masih terjaga dan stabil, yang mana hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berlanjut serta inflasi yang terjaga hingga pasar keuangan semakin baik dari sebelumnya. Dari pantauan Anda di lapangan, apakah pernyataan tersebut terdengar dari Menteri Keuangan? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Betul sekali, pada rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK yang berlangsung pada pagi hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir menyebut bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan kedua tahun 2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa ekonomi pada triwulan kedua tahun 2024 ini diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% year on year, melanjutkan kinerja pada triwulan pertama yang tumbuh 5,11% year on year, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Dan selain itu, Menteri Sri Mulyani juga menyoroti penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum ini identik dengan perputaran uang dikarenakan adanya peningkatan konsumsi dari masyarakat. Sementara itu dari sisi produksi, aktivitas perekonomian Indonesia pada kuartal kedua masih ditopang oleh sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan yang diperkirakan akan tetap kuat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan juga output nilai. Produksi didukung oleh keberlanjutan hilirisasi. Maka dengan perkembangan tersebut, Menteri Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 nanti diperkirakan jatuh pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,02% year on year. Di mana jika kita bandingkan dengan tahun lalu, target pertumbuhan ekonomi 5,0 sampai dengan 5,02% year on year pada tahun ini sama dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang lalu sebesar 5,05% dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Dan tidak hanya Menteri Sri Mulyani, Wilson dan pemirsa, pada rapat tadi juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang menyampaikan update terkait kinerja pasar saham domestik, di mana menurut Mahendra Siregar, ini kinerja pasar saham domestik pada triwulan kedua tahun 2024 terdampak oleh peningkatan tekanan di pasar global. Dan Mahendra juga menyebutkan bahwa pada bulan Juli 2024 tekanan di pasar keuangan domestik terpantau mulai mereda sejalan juga dengan perkembangan global dan perkembangan perekonomian domestik. Demikian, kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas informasinya. Rama Soekarta melaporkan langsung dengan juru kamera Ade Suherman. Selamat bertugas kembali teman-teman.